يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhaj Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Hafidh Al-Munziri rahimahullah di bab ke-32 di hadis 51, bab ayyu dzanbi akbar, bab dosa apa yang paling besar. Dosa apa yang paling besar? Dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullah, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ini hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala rajul, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu dzanbi akbaru indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka kata Nabi SAW, antad'u wallaha niddan wa huwa khalaqak, engkau menyeru tandingan selain Allah, yaitu engkau berdoa, menyeru, beribadah kepada suatu tandingan, yaitu engkau berbuat syirik dalam peribadatan, berbuat syirik dalam berdoa, wa huwa khalaqak, padahal dialah yang menciptakanmu. Qal, kemudian pria itu bertanya lagi, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah dosa yang paling besar? An taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. La haula wala billah. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Maksudnya takut miskin. Qal thumma ay, kemudian apa ya Rasulullah? Yang ketiga, berkata Rasulullah SAW, antuzaniya halilata jarik,
engkau berzina dengan istri tetanggamu. A'udzubillah min dzalik. Fa anzalallahu 'azza wa jalla tasdiqaha. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat yang membenarkan ucapan Nabi ini, ayat Al-Furqan 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak berbuat syirik. Dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan atau dosa atasnya. Baik. Ini 3 dosa terbesar di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan dosa-dosa pada umumnya. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berhasrat untuk mengetahui hal-hal yang dapat mendekatkan kepada surga Allah Azza wa Jalla agar mereka bisa mengamalkannya. Selagi itu pula, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berhasrat untuk mengetahui sebesar-besar dosa dan urutannya agar mereka menjauh darinya, memelihara diri dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka di sini seseorang bertanya kepada Rasulullah, seorang sahabat, tentang amalan atau tentang dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah. Yang paling pertama yaitu antusyrika billah, atau anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan adanya, jadi ada riwayat anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ada riwayat berikutnya anta du'a lillahi niddan wa huwa khalaqak. Itu engkau menyekutukan Allah Ta'ala dalam urusan ibadah, padahal Allah Ta'ala yang menciptakanmu. Syirik dalam ibadah, ini dosa yang paling besar, dan ini yang diinginkan oleh para syaitan kepada manusia, agar menyembah selain Allah, agar bertawakal kepada selain Allah, agar kalbunya lemah dan bertumpu kepada makhluk, mengandalkan makhluk, dan mendiskreditkan Allah sebagai yang paling berhak, sebagai yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk kita bertawakal padanya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati dengan lemahnya iman, lemahnya kalbu, dan bertumpu pada makhluk, karena ini adalah wasilah menuju ke syirik. Bahkan bisa jadi ini adalah syirik itu sendiri. Kadang dimulai dari bab al-ghulu fi salihin, yaitu sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh yang kemudian bertumpu padanya. Kita ini manusia yang makhluk sosial, yang ketika kita punya masalah kita nggak bisa sendiri, nggak bisa sendiri, kawan. Kita kalau punya masalah nggak bisa sendiri. Ya, kita butuh faktor lain yang membuat kita lebih kuat dari sebelumnya dalam menghadapi masalah. Terlebih jika di usia belia, usia muda, ketika punya masalah, terjerat masalah, nggak bisa sendiri, butuh pihak lain. Dan yang paling dibutuhkan hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Butuh Allah Azza wa Jalla, itu jelas. Namun secara manusiawi, selagi kita makhluk sosial, kita membutuhkan manusia secara kewajaran kebutuhan kita terhadap manusia untuk interaksi sosial, untuk konsultasi, mencari solusi, memecahkan masalah, diskusi, mencari pendapat, istisyarah, mencari isyarat dari orang yang berkompeten.
Anak pribadi, ikhwan, betul. Kalau misalnya anak pribadi, ya kita semua bertawakal, bertawakal sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika anak dirundung kesedihan atau ada masalah, di antara hal yang kemudian ya tentu kita diwajibkan untuk zikir pada Allah semuanya. Di antara hal yang membuat anak pribadi, kalau anak pelan-pelan dan juga mungkin jemaah, kita langsung ingin dekat ke orang tua yang masih hidup, jika masih hidup. Dan anak pribadi lebih nyaman kemudian juga dengan menyimak kajian-kajian para ulama, terutama di masalah akidah. Itu ketika lagi ada masalah, menyimak kajian ulama di masa tauhid dan akidah itu seperti balsam qalbu. Ya. Yang memang ada seperti panas namun nyaman banget. Bayangkan ketika antum sudah pegel, kehujanan, sulit, jalan banjir, capek, kemudian sampai rumah, antum kembali ke rujukan istri, yaitu kembali ke istri, kemudian dipijitin, diselimutin, nyaman. Wallah nyaman. Begitulah manusia ketika ada masalah selalu mencari bagaimana caranya supaya tetap nyaman. Syaitan itu menggoda manusia di titik ini, jemaah. Ya. Bagaimana manusia ketika ada masalah mencari aman dan nyaman, tapi bukan kepada Allah dan bukan kepada pihak-pihak yang dibolehkan sesuai syariat, tapi ke hal-hal lain. Dialihkan dengan maksiat, diskotik misalnya, dialihkan minum minuman keras, dialihkan ke game, dan kadang dialihkan ke kuburan keramat. Di situ setan main di situ. Jadi hatinya bertumbuh kepada selain Allah Azza wa Jalla, syirik. Jadi antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau berdoa atau beribadah kepada selain Allah sebagai sekutu Allah, padahal Allah lah yang menciptakan kamu, bukan dia, bukan makhluk lain, bukan makhluk ini yang menciptakanmu, yang selama ini merezekikanmu, yang selama ini memeliharamu dari madarat, dari kesulitan, Allah Azza wa Jalla. Tapi justru kemudian lagi ada masalah malah ke selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini pengkhianatan terbesar. Maka siapapun yang sedang ada masalah pada hidupnya, kembalilah ke Allah. Hati-hati dengan kesyirikan yang seolah-olah ini adalah kewajaran. Banyak manusia yang seperti mereka itu seperti kurang percaya sama Allah, sebagaimana pernah kita sebutkan. Banyak orang yang sujudnya ke Allah lama tapi kurang percaya sama Allah Azza wa Jalla. Gimana dia bisa sujud lama tapi gak percaya atau kurang percaya sama Allah? Banyak manusia yang segala masalahnya itu ditumpah ruahkan di media sosial. Maka hampir bisa dipastikan orang yang mudah menuangkan keresahannya di media sosial, jazakallahu khair, adalah orang yang kurang ke Allahnya dalam urusan masalah itu. Karena seandainya seseorang kembali ke Allah dalam permasalahan apapun, maka Allah cukup baginya. Dan pun kalau dia istisyarah atau konsultasi atau mencari pendapat makhluk, maka dia akan mencari pihak yang tepat, yang diizinkan syariat, bukan pihak yang random seperti memasang status WhatsApp lah, atau Instagram lah, atau Facebook lah, atau Twitter lah, atau Threads lah, atau banyak lah. Ya. Karena hatinya udah tertambat pada makhluk
Ini nggak dibahas jemaah oleh orang-orang yang seperti itu, nggak dibahas. Sekarang jemaah sekalian, berhala baru di zaman ini apa? Konten. Itu. Berhala baru di zaman ini apa? Konten. Betapa banyak konten kreator tidak peduli dengan dosa, tidak peduli dengan syirik, tidak peduli dengan bahkan kematian, suul khotimah atau gimana, nggak peduli. Yang penting konten. Demi apapun, bagaimanapun, yang penting demi konten. Melakukan tindakan konyol sekaligus, bahkan berapa kali kematian terjadi hanya demi konten. Sempat viral, yaitu menghadang truk. Subhanallah, menghadang truk Pak. Kenapa nggak kereta sekalian? Biar lebih cepat gitu dan lebih tercincang sedikit lah. Kenapa menghadang truk? Subhanallah, logikanya kemana ya? Tapi ini demi apa? Demi udah berapa banyak Pak yang meninggal itu, anak muda itu. Ya, ini berhala baru nih. Padahal yang didapat apa sih? Pujian, likes, love atau apalah gitu. Itu tuh berhala barunya tuh Pak, zaman sekarang banyak seperti itu. Ada yang habis berjam-jam setiap hari konten kreator game. Dia duduk nge-game berjam-jam, diliput oleh dia sendiri kan maksudnya, atau live streaming. Jadi penonton tuh ngeliatin reaksi muka dia dan juga game. Yang bahlul juga penontonnya. Nonton orang main game. Ya. Kita aja dulu waktu masih kecil gitu, ngeliat teman-teman main petak umpet, nonton gitu kayak orang bahlul tuh. Ya. Nggak diajak pulang, ngambek. Lah ini nggak diundang, nggak diapa, kita nonton. Nonton orang yang lagi main game, lihat mukanya. Terus sekarang ada banyak video reaction, nyuri, sebenarnya maling konten orang gitu. Terus dia ngereaksi sendiri dan kita nonton muka dia. Konten sekarang subhanallah, nggak ada mendidiknya, belas banyak seperti itu. Belum yang joget-joget. Makanya orang banyak dan anak-anak muda sekarang nggak berpikir pahala dosa, nggak mikir dah. Yang penting dia udah dapat pujian, haus akan komentar orang-orang, terus tercadukan untuk membuat konten. Emang dikira ini bukan masalah hati. Sampai sholatnya pun tidak bisa khusyuk. Itu kalaupun kalau sholat nggak bisa khusyuk, kalau karena apa? Karena hatinya dipenuhi dengan buih-buih konten. Nanti mau bikin apa, ntar gimana. Sampai ada orang bikin konten sholat. Sholat di kontenin. Bahkan bikin konten sholat, makmumnya kipas angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kipas angin juga ini. Subhanallah, ya. Orang zaman sekarang itu konyolnya itu. Kenapa seperti ini gitu loh? Ini kan bisa menjadi istihza biddin, menghinakan agama. Subhanallah. Ada aja. Masih akan banyak jemaah sekalian. Nah, prankster atau ngeprank orang, ngerjain orang. Alhamdulillah. Sehingga hati itu bertumbuh kepada apa? Konten, kepada komentator orang-orang. Ibadahnya di situ tuh, penghambaannya di situ, diperbudak, tercandukan, diperbudak oleh internet. Padahal kita itu diperintahkan untuk senantiasa uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita diperintahkan untuk banyak berzikir dan bertasbihlah pagi, siang, malam, sore ya. Karena Allah Ta'ala yang menciptakanmu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dia menciptakanmu, dia menyempurnakanmu sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Alhamdulillah. Dengan gambaran dan bentuk yang Allah Ta'ala kehendaki seperti begini. Lalu kemudian pas udah gede malah berbuat syirik. Itu pertama. Kedua,
an taqtula waladaka makhafata an yut'imamak. Engkau membunuh anakmu karena khawatir. Karena khawatir apa? Karena khawatir dia bakal makan bareng kamu. Subhanallah. Apa maksud dari khawatir makan bareng kamu di sini? Yaitu takut miskin. Apa takut miskin? Na'udzubillah min dzalik. Bunuh anak baik dengan cara aborsi. Saat dia sudah ada ruhnya, diaborsi, digugurkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini pembunuhan. Karena apa? Takut miskin. Karena takut miskin. Jadi takut miskin. Nah, di sini ini sekarang nih ya, zaman-zaman seperti ini ya, ikhwan. Ketika harga-harga naik, pajak untuk sebagian benda naik, memberikan efek pada beberapa item juga naik. Kemudian listrik bakal naik. Dan seterusnya banyak yang naik. Maka manusia mereka mencari cara dan jalan bagaimana mendapatkan uang untuk lebih. Kepikiran Pak, kepikiran banget, kepikiran. Ajaib kita ini zaman sekarang. Tahu bahwasannya sulit uang itu didapat, tapi giliran tamasya ke puncak, pada susah, macet, frustasi, depresi, ya, mau aja tetap dijabanin tuh macet, tetap dijabanin tempat wisata tuh. Akalnya kemana coba? Udah tahu kalau liburan pasti macet, bisa berjam-jam. Ya, mana nikmat ini dapat? Duit habis, bensin juga sia-sia, nikmat juga belum tentu, sampai sana keramaian. Apa sensasi yang dapat? Nah gitu lagi susah. Sekarang tuh orang susah tuh banyak sebenarnya Pak. Cuman apa? Cuman tetap untuk syahwat dan nafsunya itu tetap dia akan mengibarkan uangnya untuk itu, menghabiskan uangnya untuk itu. Belum lagi hutang cicilan untuk motor, mobil dan seterusnya. Orang sekarang kalau ngaca lah gitulah ya, spending money-nya terlalu banyak. Tahu bahwasannya ini zaman nyari duit makin susah. Jadi sebenarnya terus diperbudak diri itu dengan cari uang. Dan dengan kekhawatiran bakal miskin, padahal spending money-nya banyak. Jajan ini, belanja ini, beli itu, jalan-jalan ke sana, jalan ke sini. Tiap bulan harus jalan-jalan. Habis duit. Sekali habis berapa juta, padahal gajinya juga enggak seberapa. Ya. Tapi di hati ada kekhawatiran bakal miskin. Nanti makan apa? Nanti tahun depan gimana? Nanti gimana? Takut miskin. Takut miskin tapi memiskinkan diri gitu loh. Maka takut miskin itu hasil dari bisikan syaitan. Di masa seperti ini, ketika harga naik, outcome lebih, income agak pasif kadang-kadang, atau standar aja, maka kepala keluarga itu akan berpikir betul-betul bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan lebih. Ketahuilah orang yang bertawakal pada Allah pasti Allah jamin rezekinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah mencukupinya. Namun yang ada banyak sekarang adalah orang-orang yang mereka lupa sama Allah, sekaligus khawatir akan jatuh pada kemiskinan. Sebenarnya kalau dia percaya sama Allah, enggak bakal dia semiskin itu. Insyaallah Allah Ta'ala akan perkaya dia. Insyaallah. Saking takut miskinnya, akhirnya yang haram diterabas, diterjang, dan tetap ingin dapat jadi yang haram. Orang-orang yang masih bekerja di perusahaan haram, apa sebab yang paling awal dia nggak mau keluar padahal dia tahu itu haram? Sebabnya takut miskin.
Memang ada sebab lain, yaitu kalau saya keluar kena charge yang besar dan saya belum punya duit untuk itu, ada sebab itu, mungkin itu mudah-mudahan dimaafkan. Tapi rata-rata enggak itu. Rata-rata khawatir udah PW, penghasilan besar, gratifikasi banyak, proyek siluman juga banyak. Jadi banyak masukan yang haram. Betapa banyaknya orang yang memakan harta haram adalah orang-orang yang sangat takut miskin karena memang jiwanya sudah miskin. Begitu jemaah sekalian. Dia khawatir dengan tantangan zaman. Padahal zaman itu Allah yang atur, rezeki Allah yang atur. Sampai ada yang membunuh anaknya karena takut nih anak bakal nyusahin dia nanti, makan barang dia nanti. Mungkin kalau sekarang emang nggak ada yang versi tidak membunuh anak, tapi ada versi mindset beberapa anak muda yang mau menikah atau setelah menikah, misalnya child free, yaitu tidak mau punya anak, tidak mau punya anak. Kalau dikatakan ya itu hak dia sih, ya emang hak dia untuk, maksudnya hak di sini adalah silahkan dia mau berprinsip seperti itu. Namun prinsip seperti itu bertentangan dengan maksud pernikahan secara tradisi dan bertentangan dengan maksudnya Nabi untuk dianjurkannya pernikahan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Tazawwaju al-walud wal-wadud, fa inni mukathirun bikum al-umam. Nikahilah oleh kalian perempuan yang penyayang dan subur. Kenapa penyayang? Karena buat suaminya dan juga buat anaknya. Kenapa subur? Kata Nabi, fa inni mukathirun bikumul umam, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku. Ada anak. Ada beberapa yang belum punya anak, pengen banget punya anak gitu loh. Belum alokasi. Lah ini ada yang emang jangan sampai kita punya anak. Belum apa-apa udah khawatir. Awalnya kekhawatiran itu dibisikkan oleh beberapa dari dokter-dokter sekuler. Ada orang-orang barat, udah anaknya 2 aja jangan lebih. Itu dulu tadinya. 2 aja jangan lebih. Tadi gitu. Namun makin kemari agak terkikis, anak-anak muda akhirnya banyak yang berprinsip apa? Jangankan 2, 1 aja jangan. 0 anak. Itu nanti mati, pahala keduanya apa tuh? Sementara tujuan dari pernikahan secara uruf punya keturunan. Dan juga tujuan pernikahan secara syar'i punya keturunan. Kalau misalnya karena penyakit atau hal lain yang syar'i yang memang uzur, itu tidak masalah. Tapi sekarang dari awal memang karena apa? Karena menganggap anak itu menyusahkan. Anak itu mengurai rizki, ini kan bertentangan dengan akidah kita jemaah. Ya, kata Allah Azza wa Jalla apa? Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat lain, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena imlaq, karena khawatir miskin. Kami yang rezekikan mereka dan kalian. Ya Allah yang rezekikan. Sementara orang yang membunuh anaknya rata-rata karena takut miskin, karena apa? Karena takut rezekinya kurang. Padahal yang ngasih rezeki itu bukan dia, Allah yang ngasih rezeki. Dan yang menciptakan adanya anak itu Allah Azza wa Jalla. Dan semakin ada anak, semakin ada rezeki. Wallah seperti itu, wallahi. Semakin ada anak, semakin ada rezeki. Cuman banyak orang kayak nggak percaya sekarang nih. Sampai ada yang membunuh anaknya. Antaqtula waladaka makhafata an yat'it ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bareng sama kamu. Itu takut miskin. Nanti harus punya anak terus habis itu makan, ya nambah lagi biaya. Nanti nambah anak, nambah biaya lagi. Sehingga dibunuh anaknya. Baik dengan cara aborsi atau hal lain, na'udzubillah min dzalik. Haram seperti membunuh orang itu namanya. Dosa.
Bukankah ketika kita nanti, ya contoh bapak-bapak yang berusia tua, ya berusia sudah tidak mulai 40 ke atas, 50, ya udah merasakan gimana makan barang anak ketika udah gede, gimana udah punya cucu, nikmatnya gimana Pak pas lebaran ngumpul cucu anak tuh gimana, nikmat sekali Allah. Ya, nikmatnya nanti. Sebenarnya punya anak dari awal sampai akhir nikmat selama kita bersyukur. Ya. Tapi kemudian yang ketiga, antazniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini gimana? Berzina dengan istri tetangga, subhanallah. Kok bisa gitu loh, gitu. Kau berzina dengan istri tetanggamu, disebutkan dalam footnote, berzina dengan istri tetangga dengan keridhaannya, dan hal ini merusakkan hubungan antara istri tetangga dengan suaminya dan kecenderungan hati wanita itu kepada lelaki yang berzina dengannya. Zina adalah perbuatan paling keji, dan melakukannya dengan istri tetangga lebih keji lagi dan lebih besar dosanya. Karena seorang tetangga itu mengharapkan pembelaan dari tetangga lainnya, pembelaan dari suatu kejahatan dan rasa aman dari gangguannya. Maka menjadi tentramlah dia kepada tetangganya, dan syariat Islam memerintahkan untuk memuliakan tetangga. Maka jika tetangga diperlakukan kebalikannya, hal ini adalah keburukan yang paling buruk. Gimana rasanya kalau misal terjadi perjalanan antara tetangga gitu loh? Bakal chaos, ya. Bakal masyarakat itu bakal apa ya? Tawuran mungkin satu sama lain. Bakal menjadi bahan paling hangat untuk digibahi. Jadi bahan pembicaraan antar RT bahkan. Jadi kerusakannya itu bukan cuman di situ doang, tapi sampai mana? Radius jauh, berapa RT berikutnya itu tahu semua kasus ini misalnya. Apalagi zaman sekarang kasus-kasus kayak gini itu paling hangat dibicarakan. Ini terlepas dari berdosa ya membicarakan gini ya. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat An-Nur. Apa dalam surat An-Nur? Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang kabar tentang perzinahan itu tersebar di tengah orang-orang beriman, itu mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat double. Antasi'al fahishatu fil ladzina amanu, yaitu al-fahishah perzinahan. Termasuk juga kabar tentang perzinahan tersebar di kalangan kaum mukminin. Itu lahum adzabun alim. Mereka yang seperti itu akan mendapatkan azab yang pedih. Di mana? Dunia doang? Enggak, bukan cuma dunia doang. Tapi di akhirat sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di surat An-Nur. Di surat An-Nur di ayat ke-19. Ya. Jadi kata para ulama, innal ladzina yuhibbuna an yudhhira az-zina wa yashi'a khabaruhu wal qadhabu bihi fi awsatil mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang senang ketika zina itu tampak. Senang ketika yashyi' khabaruhu atau yashyi' khabaruhu. Senang ketika kabar tentang perzinahan itu tersebar gitu loh. Orang pada tahu gitu. Senang gitu loh. Ini yang senang aja udah dapat adab. Apalagi kalau nyebarin gitu loh. Cuman senang aja, Pak. Nauzubillah min dzalik. Cuman senang aja ada kabar fulan berzina dengan fulanah. Senang gitu. Itu aja udah dapat azab. Senang doang gitu. Yuhibbuna an tasyi'al fahishatu. Senang ketika kabar tentang perzinahan itu tersebar. Senang doang itu dapat azab. Apalagi kalau bukan senang doang, melainkan dialah yang nyebarin itu. Baik nyebarin kabarnya, nyebarin fotonya, videonya, atau hal-hal lain. Maka akan dapat dua hal. Dan itu disebarkannya fi awsatil mu'minin wal mu'minat. Di tengah orang-orang beriman. Kalau di tengah orang-orang kafir itu bukan urusan kita lagi, Pak. Udah, memang mereka mah
Emang kayak gitu ya. Mereka berzina orang itu udah biasa lah. Enggak, di tengah orang beriman. Ya. Itu dapat azab yang pedih. Di dunia dan akhirat ini menunjukkan bahwasanya orang kalau kena azab di dunia belum tentu di akhirat dia juga selamat, bisa aja kena juga. Di antaranya contohnya ini. Ini padahal bukan pelaku zinanya loh. Ini bukan pelaku zinanya. Andai terjadi perzinahan benar perzinahan gitu. Kalau mereka tidak sampai ke hakim kemudian taubat, selesai urusan mereka taubat khalas. Tapi ketika kabar itu tersebar, yang nyebarin itu gimana taubatnya? Nah itu tuh. Sementara yang udah kadung tersebar dan dia senang kesebar. Makanya hati-hati jemaah. Kadang pelaku bisa bertaubat, tapi pembicara itu susah nanti taubatnya gimana? Karena pelaku hanyalah segera melakukan, kemudian kalau Allah beri hidayah taubat. Kalau ini yang menyebarkan, orang dapat racunnya. Dan kenapa dispesialkan di sini, yaitu menyebarkan zina atau menyebarkan kabar zina atau foto zina atau semacamnya di tengah orang beriman? Kenapa disandingkan dengan sifat iman di masyarakat? Karena menyebarkan kabar semacam ini merusak banyak orang beriman. Merusak, Pak. Makanya para asatidzah, para da'i yang memang sudah punya jam terbang itu rata-rata itu enggak banyak cerita tentang kasus-kasus jemaah yang sangat fatal, sangat buruk, enggak banyak cerita. Kalaupun cerita global, enggak detail. Karena apa? Karena menceritakan secara detail itu membuka celah jemaah tahu caranya begini begitu. Dan mengotori hati jemaah. Mengotori hati banyak orang. Maka enggak detail dikisahkan kisah-kisah yang negatif yang dicurhatkan oleh sebagian jemaah secara private misalnya. Enggak, jangan. Berbahaya. Ada kalanya hati orang itu bersih jadi kotor gara-gara dapat kisah-kisah yang memang jelek. Makanya di sini jangan sampai hal-hal ini tersebar, video-video porno atau semacamnya tersebar di misalnya Telegram atau WhatsApp orang-orang beriman misalnya. Ya. Malu. Dan itu akan berimpact. Yang tadinya hati bersih tertarik, dan karena mungkin jarang lihatnya baru ketagihan akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Dosanya jariah itu. Ya. Atau membuka celah supaya ditiru. Kita nggak tahu siapa yang akan niru gitu loh. Makanya case close, tutup, jangan. Ada kasus jangan. Tutup. Ya. Rusaknya luar biasa soalnya. Taib, kemudian ini zinanya tetangga dengan tetangga itu yang bakal ngerusak apa? Satu RT bisa rusak itu hubungannya. Ya. Ini yang masalah zina ini jangan masalah ini, Pak. Ana ada di salah satu RT, salah satu tempat ada. Hanya karena masalah lempar kucing ke kali itu sampai heboh di netizen. Ya. Kalau cuma masalah itu. Alhamdulillah enggak sampai masuk politik. Kalau dimasuk politik bisa bahaya itu. Hanya hal kayak gitu aja tuh. Para cat lovers itu pada enggak terima. Ya. Wah, itu terjadi sesuatu yang Masya Allah ketika itu gejolak ya. Itu gara-gara apa? Kucing. Sekarang yang berzina bukan kucing, Pak. Manusia. Terus disebarkan, gak ditutupin. Khalas. Ya. Ada satu warga di salah satu kediaman anak. Ada salah satu warga. Dia ikhwan juga ngomong ke anak. Ustadz itu, fulan itu, tetangga itu. Anak gak tahu tuh. Dia tuh sebenarnya udah nikah apa belum sama ini gitu loh. Karena setahu saya kata orang-orang ini adalah istrinya orang, tapi dia nikah, tapi dia bersama. Ana bilang, Pak, itu urusan dia. Hal yang nggak perlu kita ketahui, nggak usah kita diurusin. Udah itu urusan dia. Dia nggak menzohirkan sama sekali untuk
Udah, jangan. Enggak tahu lebih baik. The less we know, the better we are. Semakin sedikit kita tahu, lebih baik diri kita. Kata Allah Azza wa Jalla, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya-tanya sesuatu yang jika dijawab itu akan membuat beban buat kalian, membuat kalian jelek. Enggak usah kepo akan sesuatu yang kalau kalian tahu nyesel kalian dengan itu. Dan betapa banyaknya kita tuh nyesel ketika mengetahui kesalahan atau aib orang. Ini enggak usah nyari. Ya ngaca aja. Siapa tahu lebih banyak. Azan ya. Kita mau kita azan dulu insyaallah. Baik, bab berikutnya ikhwan, bab man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Bab barang siapa yang meninggal dalam keadaan tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka pasti masuk surga, yaitu wafat dalam keadaan bertaubat dari syirik. Enggak ada syirik yang ada pada dirinya. Enggak ada. Maka mati dia dengan keadaan itu masuk surga dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatan." Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dua hal yang memastikan?" Yaitu memastikan masuk ya. Maka kata Nabi SAW, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Itu yang pertama. Barang siapa yang meninggal dunia tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka pasti masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'a dakhala an-nar. Dan barang siapa meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun maka pasti masuk neraka. Jadi inilah tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Semua orang musyrik, semua orang kafir, maka absolutely su'ul khatimah. Sekalipun zahirnya kelihatan tenang saat mati, tapi secara absolut su'ul khatimah. Kenapa? Karena menyimpan dosa kufur dan syirik. Jadi format atau bentuk atau tata cara kematian itu tidak melazimkan pastinya dia husnul atau su'ul khatimah, melainkan diawali dari apa? Status dia muslim atau bukan. Kalau non muslim, kafir, musyrik dari agama apapun itu, maka secara absolut pasti su'ul khatimah jika memang dia mati di atas kekufuran atau kesyirikan. Tapi sekarang masalahnya adalah seorang yang statusnya kita kenal muslim. Maka kalau misal dia secara pribadi Allah Ta'ala lebih tahu tentang dirinya, dia mati dalam keadaan menyimpan dosa syirik besar, walaupun dia asli muslim, maka dia masuk neraka. Itu kaidah asalnya, syirik besar ya. Adapun jika dia tidak memiliki dosa syirik, selamat dari kesyirikan besar maupun kecil, maka jelas ini sesuai dengan kaidah asal, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dia masuk surga. Tapi bagaimana dengan dosa-dosanya? Sementara dia kan katanya masuk surga. Terus dia kan punya dosa yang bukan syirik dosanya. Maka kita katakan, jika dosa tersebut berkaitan dengan hablum minallah, maka dikembalikan kepada Allah Ta'ala sesuai kehendaknya. Jika Allah ampuni, jika tidak, Allah tidak ampuni, Allah azab. Tapi jika pun Allah azab karena dia mati tidak dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan beriman, maka setelah dia azab pun dia akan dimasukkan kembali ke surga. Itu maknanya masuk surga jika Allah tidak ampuni. Itu jika berkaitan dengan hablum minallah. Namun jika dosanya berkaitan dengan hablum minan nas, ini kezaliman terhadap manusia, maka dikembalikan nanti ke manusia yang dizalimi, dimaafkan atau tidak. Ya.
Kemungkinan besar sih enggak, manusia itu memaafkan enggak kalau di akhirat, karena mereka juga butuh pahala, mereka juga butuh pengguguran dosa. Maka muskilah masalah ini. Ya. Jadi jangan serta-merta nih ketika kita, oh saya enggak bakal, alhamdulillah saya enggak berbuat syirik, saya begini, tapi ternyata dia kalau ngutang enggak bayar. Ya. Ternyata dia korupsi misalnya. Ternyata dia suka ngambil punya orang misalnya. Maka mau dia nggak berbuat syirik atau gimana, ini tetap akan ada urusannya nanti di akhirat. Jadi hadis ini tidak meliburkan hadis-hadis ancaman akan kezaliman, nggak meliburkan itu. Tetap hadis itu ada, hadis ini ada. Cuman setiap orang yang memang beriman, mau dia nanti dipanggang dulu di neraka atau gimana, tetap ujung-ujungnya akan masuk surga gitu loh. Ya. Dan siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik atau dalam keadaan masih menyimpan dosa syirik yang tidak ditaubatkan, maka dia masuk neraka dengan sebab itu. Dan jika ini maksudnya syirik besar, maka bisa ke neraka abadi selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, hadis berikutnya yang terakhir, an Abil Aswad Ad-Dili anna Abu Dzar radhiyallahu anhu haddatsahu annahu qala. Hadis Abu Dzar. Beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa naim." Saya mendatangi Rasulullah SAW sedangkan beliau dalam keadaan tidur. Wa alaihi thawbun abyad. Dan beliau mengenakan kain putih. Thumma ataituhu fa idza huwa naim. Lalu aku datangin lagi nantinya, ternyata beliau masih aja tidur. Thumma ataituhu wa qad istayqadh. Di ketiga kalinya Abu Dzar datang, alhamdulillah Rasulullah telah bangun. Fajalastu ilaihi, lalu aku duduk menghadap beliau. Lalu beliau berkata, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu meninggal dunia setelah mengucapkan itu, melainkan dia pasti masuk surga. Ya. Dan kemudian dikatakan, aku yaitu Abu Dzar berkata, "Wa in zana wa in saraq." Bagaimana kalau dia itu berzina? Bagaimana kalau dia itu mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. 3 kali sampai diulang itu pertanyaan. Sampai yang keempat ditanya, ya Rasulullah dia bakal masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ala rughmi anfi Abi Dzar. Maka kata Rasulullah, meskipun Abu Dzar enggak suka dia masuk surga, tetap aja dia masuk surga gitu. Ya. Fa kharaja Abu Dzar wa huwa yaqul, maka Abu Dzar kemudian keluar sambil berkata, wa in rahima anfu Abu Dzar, ya meskipun saya enggak suka, kok enak banget dia masuk surga gara-gara akhirannya itu la ilaha illallah, masuk surga. Ini menunjukkan tauhid itu berpotensi juga untuk menggugurkan dosa walaupun dosa besar. Tetapi ini kan ditakkid kalimat ini, siapa yang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati setelah mengucapkan itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dia masuk surga. Dan yang seperti ini tidak banyak. Akhirnya benar-benar la ilaha illallah tidak banyak. Tapi sebagian ulama kemudian mengatakan, ini gimana ya, masa zina, sebagaimana Abu Dzar juga bertanya-tanya, Rasulullah, ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga hanya karena la ilaha illallah itu. Walaupun begitu, walaupun Abu Dzar enggak suka, tetap dia masuk surga, gitu kata Nabi SAW. Ini merupakan bentuk agungnya kalimat la ilaha illallah. Tapi yang Allah Ta'ala hibahkan orang ini bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya itu, berarti orang ini ada sesuatu yang spesial darinya, jemaah, enggak sembarang juga gitu. Imma kata sebagian ulama, karena dia telah bertaubat dari dosa-dosa itu sehingga Allah mudahkan untuk mengucapkan itu di akhir hayatnya. Imma karena memang dia ada penyesalan, imma karena memang tauhidnya tinggi, dan kalaupun dia berzina atau dia mencuri, itu mungkin ada sesuatu keterpaksaan atau hal lain yang mungkin setelah itu dia leburkan dengan amal soleh sehingga itu terkubur semua dan dimudahkan kemudian dia untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Wallahu alam. Ini tetap misterius, tetap gaib, dan kita nggak bisa memastikan. Yang kita pastikan pasti dia masuk surga kalau misalnya dia di akhir kalimatnya la ilaha illallah, sebagaimana hadis-hadis yang berkenaan dengan itu. Tapi ya benar, tapi innamal a'mal bil khawatim, amalan tergantung dengan khatimahnya. Dan juga seseorang diwafatkan sesuai kebiasaannya.
Berarti kan ini menunjukkan bahwasanya orang ini memang kebiasaan bertauhid. Kalaupun dia pernah berzina, kalaupun dia berdosa bertubi-tubi, namun kemudian tauhidnya mengalahkannya, maka tauhidnya menang. Lihat hadis bitaqah jemaah sekalian. Sekian banyak dia punya lembaran catatan amal sepanjang mata memandang itu amal buruk semua. Lalu kemudian ditimbanglah semua catatan yang banyak itu, ditimbang sampai membumbung ke langit mungkin, ditimbang dengan satu kartu yang tertulis di situ la ilaha illallah, yang miliknya itu lebih berat kartu tersebut satu. Bitaqah satu kartu itu lebih berat daripada seluruh dosa-dosa yang begitu besar. Bagaimana orang ini bisa ini? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wallahu alam, yang maknanya mustahil atau tidak mungkin orang ini la ilaha illallah lebih besar kecuali dia itu telah bertaubat dari dosa-dosa ini sepertinya, gitu loh. Itu kata satu pendapat ulama ya. Ada pendapat lain, yaitu karena memang orang ini punya tauhid yang kuat, adapun dosa-dosa ini maka dileburkan dengan segala tauhidnya dia selama hidupnya, sering istighfar mungkin, sering menangis, sering kembali kepada Allah, sering menyesal, dan mungkin ujung-ujungnya taubat, sama seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Jadi tidak begitu saja orang itu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, kecuali ada sesuatu yang biasa dia lakukan dari tauhid sehingga Allah Ta'ala jadikan dia ahli tauhid. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita memiliki rasa takut kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ahli tauhid sehingga Allah Ta'ala perkenankan kita dan takdirkan kita untuk husnul khatimah di akhir hayat kita. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai sini insyaallah karena sudah agak malam. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.